Salam God Lovers, mari pagi ini hampiri tahta kudus Tuhan. Bawa hidupmu, bawa hatimu untuk memuji memuliakan Tuhan. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Ku jadikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu Allahku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun senantiasa Kau pun ada. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan senantiasa Kau pun ada. Hati inilah rumah-Mu, di hati inilah bait-Mu. Dimanapun ku kan senantiasa Kau pun ada. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita akan belajar bersama-sama dengan satu tema makna kuasa darah Yesus. Nah saudara, beberapa hari yang lalu kita sudah memperingati Jumat Agung dan juga Paskah, di mana karya Tuhan Yesus untuk keselamatan dunia, di mana Dia telah mati dan bangkit. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama apa sih makna dari darah Yesus bagi kita orang yang percaya. Mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani pasal 9 ayat 19 sampai 22. Demikian bunyinya. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikkan secara demikian dengan darah, dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Nah saudaraku yang kekasih, kita melihat bagaimana di dalam perjanjian lama Musa memercikkan darah domba kepada kitab dan juga kepada umat Israel dan berkata, inilah darah perjanjian. Nah, darah perjanjian ini langsung menunjukkan kepada Yesus. Nah, kita dapat melihat itu di dalam Matius pasal 26 ayat 28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk
pengampunan dosa. Jadi jelas bahwa ini menunjukkan langsung kepada Yesus, di mana darahnya tertumpah di atas kayu salib bagi umat manusia. Nah, sekarang mari kita melihat makna darah Yesus bagi kita. Yang pertama itu adalah ada kuasa pengampunan. Di dalam Efesus 1 ayat yang ke-7 jelas mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Perhatikan, hanya di dalam Yesus dan oleh darahnya ada penebusan dan pengampunan dosa. Jadi di luar dari Yesus dan di luar dari darah Yesus jelas tidak ada pengampunan. Jadi kalau kita mau minta ampun dosa-dosa kita harus ada di dalam Tuhan Yesus, harus lewat darah Yesus Kristus. Nah, ini juga dikatakan berdasarkan kasih karunia. Kita diselamatkan, kita diampuni oleh karena kasih karunia semata-mata. Dialah satu-satunya yang berkuasa mengampuni dosa di dunia ini. Di dalam Markus pasal 2 ayat 10 juga dikatakan, tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Jadi satu-satunya yang dapat mengampuni dosa itu adalah Yesus. Itu berarti Dia adalah Tuhan. Saudara, ketika darah Yesus tercurah di atas kayu salib dan ketika kita percaya kepada Dia, mengaku dosa kita, dan Alkitab juga mengatakan bahwa kita ditebus dan lunas dibayar. 1 Korintus 6 ayat 20 mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Oleh sebab itu saudara, muliakan Allah dengan tubuh kita karena kita sudah lunas dibayar dan kita bukan milik kita sendiri lagi. Nah, yang kedua saudara, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan masuk ke dalam kerajaan anaknya. Ini luar biasa sekali. Ketika Tuhan Yesus disalib, ada dua orang kiri kanan penjahat. Yang satu mengatakan, selamatkan dirimu, selamatkan kami, ya selamatkan kita. Tetapi kemudian satu orang mengatakan, kenapa kamu menghujat Allah? Kamu tidak takut kepada Allah kah? Ya, kita layak untuk dihukum, tapi orang ini sama sekali tidak ada kesalahan. Dan kemudian dia berkata kepada Tuhan Yesus, ingatlah saya ya kalau kamu datang dengan kerajaanmu. Dan Yesus katakan, hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Jadi saudara, kita melihat di sini penjahat ini mengakui Tuhan Yesus dan akhirnya Yesus katakan, hari ini kamu bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Mari coba kita melihat di dalam Kolose pasal yang pertama 12 dan 14. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapatkan bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita dalam kerajaan anaknya. Di dalam Dia kita memiliki penebusan, yaitu pengampunan dosa. Ini luar biasa sekali saudara. Jadi kita ini sungguh-sungguh sudah berpindah dari kerajaan kegelapan masuk ke dalam kerajaan terang anaknya. Dan Alkitab juga mengatakan Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam sorga dan dari situ kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita berpindah dari kerajaan kegelapan dan sekarang menjadi warga kerajaan sorga. Wah, dahsyat banget ya. Kemudian yang ketiga, makna dari darah Tuhan Yesus, kita bukan hanya diampuni, bukan hanya dipindahkan dari kerajaan kegelapan dan masuk dalam kerajaan terang anaknya, tetapi kita juga dibenarkan oleh Dia. Di dalam Roma pasal yang ketiga 24 dikatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Nah saudara, apa yang dimaksudkan dengan dibenarkan? Dibenarkan itu artinya yang pertama, dosa kita diampuni. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya yang ditutupi dosa-dosanya. Dan kemudian yang kedua, dibenarkan itu artinya kita bebas dari hukuman. Kenapa? Karena Yesus sudah terhukum untuk kita.
Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dan bahkan saudara bisa lihat di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak lagi turut dihukum karena kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Dan kemudian yang ketiga, kita diperdamaikan dengan Allah. Wah dahsyat, dosa membuat kita seteru dengan Allah, bermusuhan dengan Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan luar biasa saudara, kita diperdamaikan dengan Allah. Orang yang diperdamaikan dengan Allah yang pertama, kita diperdamaikan dengan Allah di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang pertama disitu dikatakan bahwa kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Wah dahsyat. Dan kemudian orang yang diperdamaikan dengan Allah itu adalah orang yang berdamai dengan dirinya. Dan yang ketiga, kita diperdamaikan dengan orang lain lewat Tuhan Yesus. Kalau saudara katakan kita sudah berdamai dengan Allah tetapi tidak punya damai, tanda tanya. Berarti saudara belum berdamai dengan Tuhan. Kita berdamai dengan diri kita sendiri, kita berdamai dengan orang lain. Dan yang sangat luar biasa, setelah kita berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain lewat Tuhan Yesus, kita diberi satu tugas yang sangat luar biasa, yaitu menjadi agen perdamaian. Wah luar biasa, kita melihat itu di dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 20. God's lover, kita melihat bagaimana kuasa Tuhan yang begitu ajaib telah memperdamaikan kita dengan Dia. Dan kemudian bukan hanya itu, kita diberi kepercayaan untuk menjadi agen perdamaian. Itu artinya di mana saja kita berada, kita membawa damai bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kemudian kita dapat memperdamaikan orang lain kepada Allah lewat apa? Lewat berita Injil yang kita kabarkan kepada orang lain. Sebab itu saudara, di dalam Filipi pasal 2 ayat 12, Paulus menasihatkan kepada kita, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Dilihat atau tidak dilihat orang, mari kita terus memberitakan kabar baik. Kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Hidup saudara adalah kesaksian. Kabarkan kesaksian Yesus kepada orang lain, sehingga mereka diperdamaikan dengan Allah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah makna darah Yesus menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih karena kami telah dijadikan agen pendamaian. Lewat hidup kami membawa damai di mana saja kami berada. Lewat hidup kami, orang lain bisa diperdamaikan kepada Allah lewat berita Injil yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. Terima kasih Bapa. Biarlah hidup kami terus berpusat kepada Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. God's lover diharapkan membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.